ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah. Dua hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan siang ini. Yang mana baina aydina jinazatu Syekhina al-Walid Al-Ustaz Aun Rafiq Ghufran rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dua hal ini yang patut kita pahami. Dua hal ini hendaknya kita jadikan satu pelajaran. Yang pertama, Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidaklah mencabut ilmu sekaligus, walakin biqabdi al-ulama. Namun Allah Azza wa Jalla mencabut ilmu itu dengan mencabut ahlul ilmi, mewafatkan ulama. Dan ini sebuah fitnah yang menimpa umat. Dan ini adalah sunnatullah yang ada pada makhluk yang Allah tetapkan dalam alam semesta. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, hatta idza yabqa 'alimun ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftaru bighairi 'ilmin fadallu wa 'adallu. Kata Nabi SAW, sehingga ketika sudah tidak ada ahlul ilmi, tidak ada seorang alim, maka manusia akan menjadikan pemimpin ru'usan juhalan, mereka yang orang jahil yang menguasainya. Fasu'ilu, ketika ditanya, mereka akan menyesatkan. Fasu'ilu fadallu wa adallu, mereka akan membuat kesesatan dan menyesatkan manusia. Ini yang pertama, yang mana hal ini menimpa kita saat ini. Syekhuna Al-Walid
rahimahullah rahmatan wasi'ah. Allah Azza wa Jalla Allah Azza wa Jalla wafatkan. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni kesalahan-kesalahannya. Ini adalah satu fitnah bagi penuntut ilmu dan bagi manusia. Dan ini adalah sunnatullah fil kaun, merupakan sunnah yang Allah tetapkan. Maka kewajiban kita untuk istislam. Namun sebagai penuntut ilmu, hendaknya kita wajib mengambil satu ibrah, satu pelajaran yang mungkin sangat berharga, bahwasanya hati-hati akan fitnah yang akan bermunculan selanjutnya. Adapun hal yang kedua yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, kaitan dengan kematian itu sendiri, bahwasanya al-mautu, kematian itu adalah hak, bahwasanya Allah Azza wa Jalla menegaskan dalam ayat kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Demikian pula dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla menegaskan aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah, dimanapun kalian akan dijumpai yang namanya kematian. Kematian akan menjemput kalian meskipun kalian bersembunyi dalam benteng yang kokoh. Entah hari ini, entah esok, entah lusa, mungkin akan menjadi giliran kita. Lalu apa yang mesti kita siapkan? Tentunya tak lain dan tak bukan adalah al-amal wa ta'ah, ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, amalan-amalan yang kita lakukan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita untuk senantiasa ingat akan kematian. Aksiru min dzikri hadhil ladzat, aksiru dzikra hadhil ladzat, berbanyaklah kalian mengingat akan kematian. Pelajaran yang kedua yang kita ambil dari kematian adalah hendaknya kita senantiasa ingat bahwasanya kita akan menyusul mereka yang telah mendahului kita. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang masuk di pemakaman disunahkan untuk membaca doa, mendoakan kepada mereka yang telah mendahului kita, dan kita mempersiapkan diri dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sungguh mengingat kematian, banyak kemuliaan yang akan didapat. Mengingat kematian, seorang akan senantiasa ingin untuk taubat, segera untuk taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Mengingat kematian akan mendatangkan sifat qanaah dalam hati. Mengingat kematian akan mendatangkan semangat dalam ibadah kepada Allah. Karena al-mukmin yakin bahwasanya Allah akan membalas akan setiap amalan-amalan yang dilakukan. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani,
dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu 'abdun hatta yu'mina bi arba'in." Tidaklah seorang iman kepada Allah sehingga dia iman dengan 4 hal. Kemudian salah satunya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yu'minu bil maut. Dia iman dengan kematian. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah. Sekali lagi, kematian adalah sesuatu yang pasti. Dan kematian seorang alim, seorang ustaz, seorang kiai merupakan fitnah, ujian bagi penerusnya, bagi selanjutnya. Namun ketahuilah, apabila seorang betul-betul menjaga tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang kembali kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya dia akan mengikuti atau menjalani sesuai yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi akan fitnah yang ditimbulkan dengan wafatnya seorang ustaz, seorang kiai, seorang alim. Tidaklah sama dengan fitnah yang tidaklah sama dengan fitnah dengan wafatnya seorang yang biasa. Dan penuntut ilmu khususnya, kembalilah kepada apa yang telah menjadi, yang telah digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, Syekhuna Al-Walid Al-Ustaz Abdul Rafiq rahimahullah adalah teladan buat kita. Teladan dalam kesabaran, teladan dalam mujahadah, teladan dalam dakwah, dan teladan dalam banyak hal yang mana kita semua merasa kehilangan. Namun seorang mukmin wajib iman kepada Allah. Pasti Allah akan mengganti yang lebih baik, dan kita senantiasa memohon kepada Allah, semoga Allah Azza wa Jalla merahmatinya, mengampuninya, menjadikan beliau termasuk penghuni surganya Allah Azza wa Jalla. Kita mohon kepada Allah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.